Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama kami Tritunggal S3C. Alhamdulillah di siang ini atau menjelang sore, saya sebagai host Komeng Tritunggal dan Kidatuk sebagai pimpinan channel Tritunggal S3C. Untuk siang ini kita berada di lokasi makam sejarah ya. Boleh bisa dibilang makam ini makam keramat, Makam sesepuh. ya, makam sesepuh di daerah Kecamatan Pamanukan, Iya. Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, untuk banyak dan ininya kita akan ke Kidatuk yang akan menjelaskan semua tentang sejarah makam Abah Yon Marta Sasmita. Sasmita ya. Ya, untuk itu yuk kita dulu titik demi titiknya lokasi pemakaman dari Abah Yon Marta Sasmita, yaitu makam bersejarah di daerah Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa Rajasari. Oh iya, desanya Desa Rajasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ini nampak di depan jalan menuju ke area makam sejarah. Kita lihat jelas ini masih ada parkiran kendaraan roda 4 roda 2. Dulu di Masjid Zakaria. Ini jaraknya tidak yang akan menjelaskan ya. Dan itu gerbang masuk menuju Masjid Zakaria ini. Nah, beginilah situasi kondisi Masjid Zakaria. Ya, kita sedikit saja untuk spill masjid. Nanti di part 2 ya, kita akan menguak sejarah makam Abah Yon. Ini lokasinya. Ini suasana area makam Abah Yon Marta Sasmita, itu sesepuh. Kondisi pagarnya pun sudah roboh. Alhamdulillah di depan makam keluarga Abah Yon Marta Sasmita.
situasi dan kondisi, dan insya Allah kita akan ada perehaban renov untuk di area makam. Kondisinya akhirnya dilakukan untuk para donatur, para sultan yang sudi untuk mengulurkan tangan atau menyumbang untuk proses renovasi ini, silakan bisa TF melalui akun Dana yang ada di deskripsi channel Tritunggal 3C. Silakan, semoga para sultan, sedulur, sahabat Tritunggal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dulu di sini ya. Kondisinya seperti ini. Ini makam sejarah, makam sesepuh di daerah Pamanukan. Asli pendiri Pamanukan ya, pendiri kota Pamanukan. Asli pendiri awal kota Pamanukan. Beliaulah yang mendirikan kota Pamanukan dan bersama rekan-rekannya ya. Bisa untuk menjelaskan Ki sejarah makam Mbak Yon Marta Sasmita ini. Awal mula Mbak Yon Marta Sasmita berada di sini, visi misi beliau itu apa ya, Ki? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah memberi kekuatan untuk mengungkap atau menguak sejarah yang Yon Marta Sasmita dan putranya Raden Cecek Zakaria. Ya, insya Allah dan kekuatan untuk membuka menguak sejarah beliau. Dulu pertama beliau tinggal ke daerah ini, dulu daerah ini bukan kota, apalagi kota, kampung juga bukan. Hutan. Dulu itu hutan belantara, hutan sangat mengerikan ya, pohon-pohon gede-gede, tidak ada jalan. Mungkin ada jalan tapak satu atau dua orang. Di sini di wilayah Pamanukan ini yang dikenal itu hutan, pohon, kalau nggak salah jadi ada dua pohon yang banyak di sekitar Pamanukan itu. Pohon yang gede itu satu pohon johar ya, pohon johar, dan kedua itu pohon mahoni sampai sekarang
tidak begitu besar seperti tempo dulu. Nah, di samping itu Eyang Ion Martasasmita singgah ke Pamanukan, ada tugas dari kerajaan ya, dari kerajaan dulu sehabis turunnya Eyang Prabu Kucuk Gunung Telaga Manggun. Memang dia masih darah biru, masih keturunan Eyang Kucuk Telaga Manggun. Nah, ada titah dari kerajaan ya, masih kekuasaan Cirebon ya, ada titah untuk membabat alat di daerah Pamanukan ini ya. Di samping itu Pamanukan juga dikuasai orang-orang Belanda. Jadi beliau pulang lagi untuk melapor dan membabat alat. Jadi dulu bukan di sini tempat, dulu itu bertempat sebelum ada kota Pamanukan, ada di sebelah sana, sebelah timur utara. Sekarang yang dinamakan itu Kampung Seberang ya, yang dinamakan Kampung Seberang ya. Pamanukan Seberang. Ya, dulu dibikin pedukuhan, bukan perkampungan. Pedukuhan di sana, alhamdulillah ramai sekali. Dia membabat alas lagi, ditinggal membabat alas ke daerah sini. Ya, alhamdulillah dia sudah membuka lahan ini sebagian ya. Ini bisa kita tuh pantau ya dari arah sini nih sampai ke pojokan itu. Sekarang Kampung Sari Mukti ya, pojokan itu kekuasaan beliau ya, kekuasaan beliau. Dia membangun lagi pedukuhan di sini. Alhamdulillah ya, untuk perjuangan beliau berjuang membela Indonesia ya, dan beliau juga sebagian, tapi bukan ulama, dia pembuka agama ya, untuk syiar agama di daerah sini. Sekarang masih ada ya tempat bersejarah beliau yang ini yang ada di dia membangun sebuah zaman sekarang rumah ya, tapi posisi bukan di sini, sebelah sana. Beliau di sana, dan beliau mempunyai seorang anak yaitu Raden Cete Jakaria. Dia berjuang muda juga untuk melawan penjajah Jepang. Jadi semasa Belanda juga selesai, dijajah lagi Indonesia sama orang-orang Jepang. Beliaulah bersama Raden dan Eyang Ion Martasasmita bernama Raden Cete Jakaria. Dia penerus perjuangan ramadhan
bisa di spill makam putranya itu Raden Cece Jakaria. Alhamdulillah ini sebuah makam, ini asli makam bukan makom ya. Makam ya. Sebuah makam putranya yaitu Raden Cece Jakaria ya. Dan di sampingnya itu istrinya ya, Hajah Harum Ratnaningrum, istri dari Raden Cece Jakaria. Dan ini di tengah-tengah istrinya Eyang Ion Martasasmita ya, yang bernama Askiah binti Adun. Begitu ya para sahabat, para sedulur, yang tidak tuh ungkapkan cuman segitu adanya. Itu ungkapan singkat ya, kalau diungkap secara di awal terus jadi nggak disingkat, mungkin nggak habis sampai pagi ya sejarah beliau, cuma ngambil dari singkatnya, Ambil kesimpulan ya. iya. Untuk proses pembangunan ini gimana Ki, renov di area makam Mbak Ion Martasasmita ini? Insya Allah masalah lokasi makam beliau sudah ada rencana ya, dan di tengah-tengah ini untuk lokasi semua orang yang bertawasul, bertawadu ya di area tengah ini, dan di pinggiran untuk peristirahatan Di luar ya. para jemaah-jemaah dan dikelilingi di benteng setengah badan ya. Insya Allah itu pun kalau ada dana, mudah-mudahan ada seorang sultan ataupun donatur ya, yang sudi mengelurkan tangan untuk Merenov. membantu untuk perenovan makam beliau ya, makam Eyang Ion Martasasmita. Mudah-mudahan. Oke, kita cek lagi di area luar makam ya. Ya, seperti inilah area di luar makam Mbak Ion Martasasmita ini. Dan insya Allah kalau sudah jadi tempat beliau ya, sudah jadi tempat untuk bertawasul, untuk bertawadu ya, para jemaah. Untuk masalah kendaraan parkir, alhamdulillah Parkiran luas ya. parkiran luas, Ini tempat parkir. dijamin aman, terselubung sama pagar ya, pagar besi, dan penjaga pun alhamdulillah ketat ya untuk mengawasi kendaraan-kendaraan para jemaah. Untuk yang mau berziarah, insya Allah parkiran luas. Luas. Ini area parkiran ya. Untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2, alhamdulillah tersedia parkiran. Luas ya. Pernah sering kedatangan rombongan pakai mobil bis ya, mobil bis 3 bis ke sini. Alhamdulillah masih Menampung ya. menampung, masih lowong banyak ya untuk kendaraan-kendaraan lainnya. Kendaraan bis pun bisa masuk ke area parkir ini, 3 bis bisa masuk. Dan teman masih ada lahan untuk parkir mobil-mobil yang lainnya. Kita spill ke depan ya. Yuk. Ini kita berada di area masjid dan area makam Mbah Ion Martasasmita. Ini di jalur keluar masuknya ya. Dan beliau pun masih darah biru, keturunan Eyang Prabu Pemanah Raca ya, para sahabat para sedulur. Dan mendarat di Eyang Goparana.
Kunci ya. kunci. Nah ini gerbang masuk ke area makam ya. Ya, Ini gerbangnya. lintas ke arah makam. Dan untuk kendaraan melalui gerbang sebelahnya, gerbang kedua, Gerbang masjid. ya, gerbang masjid. Kita ke depan dulu Ki, biar sedulur-sedulur tahu arah jalannya, arah lokasinya. Ini melalui jalan alternatif, jalur alternatif. Alternatif yang mengarah menuju ke Jakarta. Kalau dari sini arah ke Subang, Bandung, ini Pamanukan kota ya, ke sananya Cirebon. Ini jalur Jakarta ya. Ini lumayan sangat ramai pengendara. Walaupun jalannya renovasi ya, tapi tetap ramai. Oke kita ke seberang Ki. Ya. Nah kita sepil nih ya. Ini gerbang masjid Jakaria, Jalan MCC Jakaria, Pamanukan masjidnya ini. Kalau M itu Muhammad ya, Ya, Muhammad Cecep ya. Jakaria. Ya, seorang Raden. Dan di sampingnya itu gerbang makam keluarga. Ini Eyang gerbang yang Ion sama istrinya Raden Ibu Astiah. Ayo kita kembali. Kita menuju kantin ya. Iya. Sambil tanya ke narasumber, Bincang-bincang kita. dia sesepuh pengurus sekaligus pendiri perancang masjid Raden Muhammad Cecep Jakaria. Dan alhamdulillah masjid ini sudah ada dikelilingin pagar. Kita belum masuk ke dalam ya, nantilah di part 2 mungkin insya Allah. Iya. Tanya sebatas di sini aja. Kang, ngeplog ngeplog makam sama masjid, menguak sejarah Bayun Martosasmita. Pak Wandina ya. Iya, Cecep Jakaria. Pak Wandi. Tadi pun alhamdulillah sudah minta izin ke Pak Wandi. Ya. Pak mau disoting Pak? Alhamdulillah ya ada sedulur. Abah saya dari Banten ini. Waduh dari Banten ya. Kebetulan. Assalamualaikum Mbak. Mbak. Ya kita ngeplog. Sama Mbah Wandi. sama Iya. Abah. Nah, ini masternya. Iya master ya. Dari mistis. Iya. Ngopi. Ya mangga.
Ayah tuh kopi mah. Nah ini Pak Wandi ini sebagai pengurus atau pengelola Masjid Raden Muhammad Cece Jakaria. Raden Muhammad Cece Jakaria ya. Sekaligus dia perancang, pendiri ya, pembabat alas Masjid Raden Muhammad Cece Jakaria. Dia dari Pembedah dari sawah. pembabat alas. Maaf bisa dipegang dulu mic-nya. Kita tanya-tanya dulu Pak ya. iya. Bincang-bincang dulu dengan narasumber nih. Ingin mengorek pengalaman. Pengalaman Bapak Banjir Wandi. aja air gak masuk kok. Banjir Pamanukan dulu. Ah, Nanya. Iya. Iya, iya. Bagus sih. Alhamdulillah bebas dari banjir ya. Iya, harusnya masuk, tapi kok gak masuk, ini kenapa? Padahal mah nggak tinggi ya. Gak tinggi. Waktu di tahun berapa tuh banjir besar tuh? 14, 2014 ya. 14 sama 21. Alhamdulillah saya pun di sini kedatangan sesepuh tamu yang dari Banten. Banten Pak ya. Ah, Tepatnya di mana Pak Bantennya? Nganten. Hah? Gunung Nganten. Gunung Anten. Banten. Pak Mangga. Mohon maaf nih Pak dengan waktunya saya mengganggu. Abah asli dari Gunung Nganten. Iya. Kabupaten Rangkas. Orang Kas Bitung. Iya iya iya. Kebetulan lagi petualangan juga. Oh. Ngurut. Nurut. Lu? Jadi profesi pijit. Oke, siap Abang. Ya, lagi petualangan. Petualangan ya. Tapi alhamdulillah bisa ala kadarnya sedikit-sedikit menolong yang lagi kesusahan. Dari segi penyakit tapi. Penyakit ya. Penyakit ya Kalau keluhannya. uang nggak ada kalau uang. Iya. Kalau penyakit insya Allah. Namanya sakit pinggang, sakit dengkul, namanya kanker, sel kanker ya. Berarti termasuknya terapi apa ya? Ya bisa juga. Terapis ya. Sudah berapa tahun bertualang ke daerah ini? Tahun 72. 72. Ya. Berarti udah lama. Alhamdulillah. Ke mana-mana, ke Boston, ke Amerika. Iya Iya, iya, Di iya. Kentucky di sana setahun. Waduh. Lagi. Lumayan juga pengalamannya Alhamdulillah. sampai ke Boston ya, Amerika Iya. Serikat. Jadi tua di jalan. Iya iya. iya. Bukan tua di rumah ya. Iya bukan. Alhamdulillah banyak saudara gitu. Maaf, keluarga masih ada. Emaknya anak-anak udah meninggal, anak cuman ada 3 dia keluar negeri, 2, yang 1 di Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Permai. Iya, iya. Tapi udah berkeluarga semua. Alhamdulillah, abah udah nggak punya beban. Ya, alhamdulillah. Nanti tinggal singkan lengan bajunya. Siap, gitu. siap, siap, siap. Tunjukkan merahnya gitu. Iya. Udah nggak ada merah. Amin. Ya, makasih. Terima kasih Pak untuk waktunya ya. Siap, siap. Kita akan kembali ke narasumber. Bapak Wandi awal singgah di sini dan sekarang berdirinya masjid ini bagaimana asal usulnya? Terima kasih. Awal kesini tuh saya 2017. 2017. Berarti 2017 mah masih Sawah. ya, kesebut ini aja ya. Iya. Masih belum ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda bangunan, saya tidak sah. Saya belum makan sebentar tiap Jumat. Sudah juga ketemu sama keluarga penderitaan ternyata ketemu juga bersama.
Menanyakan akses dari mana, dari bos. Itu ketemu sama beliau. Oh, sama keluarga, sama anaknya Mbak Cece. Makanya beliau cerita mau bangun masjid, nyari tanah pada mahal. Oh gitu. Saya bilang ada di saya 250.000 per mobil. Nah, ya udah, hanya ngaku. Ada 2 bulan lalu berhenti. Jadi bertahap. Bertahap, namanya juga dana keluarga. Iya. Enggak sekaligus bangun jadi. Iya, jadi merintis ya. Hampir 6 tahun kalau nggak salah jadi. Itu awal bisa netap di sini, kata orang Sunda pituduh atau Ya alhamdulillah ya, ada yang juga dari kakek. oh dari kakek. Iya ya. Kamu di Bogos ada ininya beda aja pemanukan, ada saudara kakek, saudara buyut. Nah, itu kesepuhan lah. Berarti amanah dari Uyut ya, Buyut. Sekarang Ya. bangun masjid ini udah 3 orang pada mental. Awalnya. Saya mengaruh dan yang jaga masjid orang Mesir, orang sini Sari pada kuat, Suaranya bisa dikencengin sedikit. pada kuat. Udah saya dapat amanah terus pembangunan sampai jadi sekarang. Kira-kira seberapa tahun ini untuk membangun masjid ini? Ya, jadi tahun 2000 dibuka tuh udah 3 tahun ini, 3 tahun. berarti 2021 2022. Kalau 3 tahun sekarang 2025. 3 tahun belum selesai. Iya. Belum Masih proses ya. belum kabin blok, Iya. belum tutup ya, belum 100%. Iya. Kalau ada yang mau nyumbang silakan langsung ke Boleh juga masjid. kalau memang ada Donatur. Belum Para kabin sultan, blok, para ya. sultan. Donatur, sultan. Yang untuk mengulurkan tangan ya. Dana biaya karena pembangunannya belum selesai. Jelas ini keluarga Mas Jakaria membangun masjid sebenarnya, dan kita sebagai umat Islam mari meneruskan. Iya. Bersatu. Keluarga mah itu masjid, silakan kembangkan. Keluarga beliau. Iya. Sekarang belum ada sebelah barat nih, belum dikasih blok, ada kosong. Masih Center, kosong Pak. ya, polos ya. jadi ini sih kalau Masih polos. beres. Ya mudah-mudahan untuk Bapak Gubernur kita ya menyimak acara video kami ini ya. Sehingga Marput itu masih Ya, ibu. Hmm. Iya, harus ada rumah singgah Iya. Marput. Ya para sahabat, para sedulur, bahwa Pak Wandi ini statusnya sebagai marbot Masjid Jakaria Raden Cece Jakaria. sekaligus makam Mbah Iya. Bani Mbah Yon Mata Sasmita Merangkap ya. Merangkap pengurus makamnya yang Yon Marta Sasmita. Alhamdulillah ya udah di awal tadi kita ungkap masalah sejarah perjuangan Mbah Beliau. Yon Marta Sasmita ini dan Raden Muhammad Cece Jakaria yang di awal video udah kita ungkap ya, alhamdulillah sama Kidatuk, alhamdulillah. Dan kita sekarang bincang-bincang dengan pengurus masjid sekaligus pengurus makam juga ya. Saya bilang marbot. Dan kebetulan sekali kedatangan tamu dari Banten Dan Tempatnya bapak ini dari Rakas Bitung. nah, cadangan marbot. Cadangan oh marbot. cadangan backing Ini backingnya Pak Wandi ini ya. mantap. Komplit. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf.
Pak Toyo. Ya, dengan Pak Pak Toyo. Toyo. Alhamdulillah ya sudah hadir. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, bisa diceritakan lagi Pak pengalaman-pengalaman hal dari selama menjaga ya, Dan diamanahkan dan mengurus masjid ini, apa yang hal mistis Pak Wandi pernah alami? Jadi sebelum saya kan ada orang Karangmulia itu jaga di sini. Cuman tiap malam didatangin terus, badannya tinggi, matanya merah. sama sosok ya. Dia sosok makhluk, Jin gitu ya. tahu cinta Iya. Pokoknya sosok Sosok lah ya. Kemarin kalau mesti ngomong, dan di sini kamu udah pernah mandi, sholat, bahasanya. Karena sempat diusir Sempat diusir. sama itu sosok ya. Iya. Sosok kayak gitu. Akhirnya diserahkan lah alat-alat perangnya. Iya. Ini Pak, saya nggak sanggup. Sempat kosong tuh. Akhirnya keluarga telepon, udah Pak Wandi aja yang menghubungi. Dan saya harusin, cuman nggak nginep, saya mah pulang pergi. Pepe. Pepet karena nggak ada tempat. Iya. Setelah ada tempat ya udah bedeng. Bedeng. Sekarang ini kalau malam nginep aja. Setiap malam sering nginep Pak di masjid ini. Ya kalau mau coba pengen tahu lebih jauh nginep aja. Ini di atas. Oke, siap. Insya Allah. Nanti malam ya. Ya. Insya Allah nanti malam ya Pak. Kalau cuacanya mendukung, nggak hujan, Insya Allah. Sekarang lagi musimnya hujan ya. Bukan. Tapi kayaknya kalau anginnya ini barat laut. Barat laut. Barat laut biasanya nggak hujan dari sana dia. Selatan. Dari Ya, selatan. ke Bandung. Mm-mm. Kalau kemarin sore tuh, waduh, angin. Di sana be, di Koramil, Binong. Aduh, lagi ngurus di sana. Alhamdulillah, keliling terus. Udah keliling sampai ke Boston. Pakai sepeda juga dari Sepeda? Banten ke sini. Sepedanya. Oh iya. Saya lagi Perjalanan dari Banten ke sini pakai sepeda Pak. Pakai sepeda Senter dari sepeda. Rangkas Bitung melalui Bogor ke Binong, Liwiliang, Cilengsi, Ya, terus ke sini ke Bekasi, Bekasi. ke timur, ya sekarang ya. langsung sini sekarang. Berarti mirip perjalanan zaman kerajaan ya. Alhamdulillah. Cuman dulu mah kuda. Ya, Sekarang mah kuda sepeda. dulu, karena kudanya nggak kebeli mah, Ah. 200 juta. Jauh lagi belinya. Iya. Tuh. Iya. Ya cobain nanti malam kalau pengen ambil cindera mata dari sini ada. Kalau nggak salah itu ada 4 kayaknya. Jenisnya burung kayak burung hantu lah ya. Iya. Yang bunyi sak gitu. Ya. Ada anaknya. Bagus kalau dipelihara tuh bisa nurut tuh. Gitu. Dulu abah pelihara ikut terus. Burung hantu. Iya. Burung hantu. Itu bagus tuh. Terus dibeli orang mana? Orang Bali. Burungnya. Iya, udah nurut. Itu selain burung, Ya buktiin aja nanti. Angan-angan kita pengen apa dan apa keberkahan dan keselamatan ya. Atau misalnya pengen boleh kalau memang bisa menjalankannya ya bagus, silakan aja. insya Allah ya. Insya Allah. Iya. Karena di daerah kita ini belum ada yang jamah sih. Belum. Emang masih kesebut terselubung. Iya. Kecuali di daerah Abah sana, di sana selama apa jadi kuncen di mana itu Gunung Anten, itu memang kalau malam banyak yang jadi harimau. Oh, Di
itu orang-orang situ dulunya. Mic-nya Pak bisa diputar Pak. Oh ya. Biar kedenger. Ya, dulunya itu penjajah. Jajah. Jadi kalau malam jadi harimau dia. Oh berarti sejenis bangsa Onom. Ya, bisa jadi ke situ karena di situ kan ada dia masih keluarga orang-orang Prabu Siliwangi. Iya. Dari Sumedang Larang. Oh iya. Itu. Di aliran-aliran itu masih kumpul di sana. Orangnya juga terpencil di sana itu daerahnya. Tersembunyi ya. Ya, kalau memang jarak ke sana punya arti niat jelek, nggak nyampe. Oh gitu ya. Nah, Berarti rintangannya banyak. kita harus bersih ya, benar-benar. Harus benar-benar niat dan Iya. yakin mau jarak. Gunung Anten namanya. Gunung Anten itu ada makom Pak. Ada. Makom siapa itu? Ya, persembahan Prabu Siliwangi. Hmm. Satu, kedua orang-orang sananya itu ya model yang jadi harimau ya. Ya. Kalau malam tuh di sana ya kuburnya di sana. Model Maplen, Babuang, Bang Ocot, Bang Kapuk. Berarti bangsa Onoma itu mah asli makam ya. Asli, Iya. asli. Kalau makoma bangsa yang Prabu Siliwangi. Ya, Peninggalan. Sama juga di Ampera sini kan ada keramat Jamaluddin ya. Iya ya. Nah itu pulang dari sana nggak nyampe. Aturan dia pulangnya ke Jawa Timur. Sampai ke situ meninggal dunia dikubur di situ. Itu ceritanya tuh. Iya ya. Zaman dulunya tuh. Sama perburuan itu juga. Jadi dulu tuh belum ada Islam ya. Jadi adanya itu Kesangyangan. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Ya. Ya, Sunda Itu, Wiwitan. Sunda Wiwitan. Sebelum adanya Islam ya. Ya, kalau Islamnya udah ada, cuman ya. pemecahan ini belum tersebar luas. Karena pemecahan Islam itu dari Jabur, ada dari Injil. Ada dua faktor. Iya. Itu. Jabur Hindu ya. Ya. Ada. Jadi dua-dua jalur. Iya, dua jalur. Bapak berarti maaf sering kesini. Iya, sering sini minap sini. Ya, nanti malam minap sini. Berarti besok masih ada di sini. Insya Allah, insya Allah. Maksudnya kita akan ngobrol-ngobrol bincang-bincang mungkin di part 2 ya. Boleh, boleh, boleh. Kita akan sharing lah ya. Boleh, Untuk boleh. pengetahuan masalah sejarah. Ya, Hitung-hitung menemani Pak Wandi. Supaya jangan ngantuk melulu. kalau pulang gimana? Deket Pak di belakang SMP Sukajaya. Sukajaya yang ada Asli pondok sini. pesantren. Iya. Kalau asli akar mah dari Karangampel. Karangampel Cirebon. Iya. Kalau dari buyut-buyutan dari Ya. Karangampel, Karangampel. Nah, model di Gunung Jati itu ada tanaman abah, tanam jati di situ. Itu bibitnya dari Kuningan. Kuningan. Pas mau nanjak kan di tangga sekarang ya. Iya. Nah, sebelah kiri itu ada akar yang belibat, ada jati satu yang terbelah begini. Nah, itulah yang dapat tabanan. Oh. Itu sejak tahun berapa itu? Tahun 62. 62. Pantas sekarang gede. Iya, gede. Heeh. Karena subur. Iya. Kalau jati mah cepat. Jadi bisa dikira itu dari tahun ratusan tahun lah. Enggak, dikiranya. Iya. Dikiranya. Makanya ada orang ke sana, siapa yang tanam ini itu apa? Contoh di Bulak Sleman. Ya, sekarang. Itu kelilingnya kan kayu gede ya. Iya, iya. Nah, terus setiap pohon kapuk itu apa yang tanam? Kapuk itu yang Randu. randu. Nah, Pohon kapas ya. pas itu dulu. Jadi ada kenang-kenangan di sana. Nah, karena abah lahir tahun 38, ya petualangan terus. Insya Allah masih kuat. Penting mah sehatnya. Sehat. Deh, kita ke ini. Nih si Bapak dia berpetualang memakai kendaraan roda 2 sepeda ya. Tuh ada tuh. Nih sepedanya dia dari Rangkas Bitung, Banten.
Ya, alhamdulillah si bapak ini dari Rangkas Bitung memakai sepeda hingga singgahlah sampai ke daerah Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lumayan cukup panjang juga perjalanannya ya, memakai sepeda dari Rangkas Bitung. Perjalanan dan perjuangan. Dan perjuangannya sampai sekarang singgah di Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. 4 hari lah 4 hari ya perjalanan. karena berhenti di Binong. Di Binong berhenti Binong sana. Ya. Terus isi. Ya. Oke, Ki, di take up dulu, Ki. Nanti di part 2 Pak kita Siap. berbincang-bincang. Kita sharing. Oke, para sahabat, para sedulur di Tunggal 3C dimanapun berada maupun yang di luar negeri ya. Penelusuran di sore ini alhamdulillah akan kami take up ya, insya Allah di part 2 kita berjumpa lagi, bertemu lagi ya di part 2. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan mudah-mudahan tidak terbentuk dari cuaca ya, gitu ya. Alhamdulillah semua. Dan sebelum itu kami mohon para donatur maupun para sultan ya yang sudi untuk mengulurkan tangan Diisikan untuk, rezekinya. ya, menyisikan rizkinya ya, seperelek kata orang Sunda mah gitu ya. Ya, untuk membantu perenovasian makam Eyang Ion Marta Sasmita ya. Betul. Silahkan ada nomor dana, akun dana di deskripsi channel ya, tinggal klik aja. Monggo silahkan siapa saja. Oke, untuk sore ini akan kami take up ya penelusuran Menguap di makam Ion Eyang Ion Marta Sasmita ya. Insya Allah berjumpa lagi. Tidak lama-lama kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.